Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, bapak-bapak, hadirin jamaah Masjid Al-Abrar yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Surat Shad ayat 14 yang akan kita baca. Surat Shad ini termasuk surat Makkiyah. Surat Shad juga punya nama lain, namanya surat Daud, karena nanti di sini ada kisah yang Allah ceritakan kepada kita tentang Nabi Daud. Nama lain surat Shad adalah surat Daud. Nah, berikut ini di halaman di ayat yang ke-14 yang hendak kita baca, ini masih menjelaskan tentang umat-umat terdahulu yang mana mereka mendustakan, mereka mengingkari rasul-rasul mereka masing-masing. Umat-umat terdahulu, setiap umat itu kadangkala Allah utus kepada mereka satu orang rasul, bahkan bisa lebih, bisa dua orang rasul, bisa tiga. Nah, sebagian dari umat-umat terdahulu ini ada yang ingkar kepada umat-umat kepada rasul-rasulnya, kemudian Allah binasakan. Artinya yang penduduknya dulu lebih kuat, orang-orang dulu itu lebih kuat, lebih usianya lebih panjang, itu aja Allah hancurkan dengan mudah, apalagi kafir Mekah pada waktu itu. Konteksnya pada saat Nabi Muhammad dakwah ini akan sangat mudah sekali. Nah, di ayat yang ke-14 ini nanti akan kita lihat jelasnya gambaran-gambaran itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. In kullun illa kadzdaba rusul. In kullun illa kadzdaba rusul fa haqqa iqab. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah. Illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Ma laha min fuwaq. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. In kullun ay ma kullun minal ahzab, tidaklah seluruhnya dari barisan-barisan dari pasukan-pasukan umat terdahulu, tidaklah seluruhnya illa kadzabar rusula, kecuali mereka mendustakan ar-rusula akan utusan-utusan Allah. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka idza kadzabu wahidan minhum, ketika mereka mendustakan atau mengingkari salah seorang dari utusan, faqad kadzabu jami'ahum, maka sungguh mereka telah mendustakan keseluruhannya.
lianna da'watahum wahidatun, karena sesungguhnya dakwah atau ajakan para rasul itu wahidatun, sama satu, wahia da'watut tauhid, yaitu dakwah untuk mengesahkan Allah. Fahaqqa, maka wajiblah iqabi, siksaku atas mereka. Allah jelaskan di ayat sebelumnya, di ayat ke-13 bahwasannya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh, kaum Hud, kaumnya Nabi kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, yang disebut dengan kaum Sodom, itu semuanya Allah hancurkan. Sesungguhnya mereka ini mendustakan semuanya Rasul. Lantas ada pertanyaan, gimana bisa semuanya? Orang yang mereka dustakan kan seorang Rasul doang. Kaum Sodom ya cuma mendustakan Nabi Lut doang. Kaum Ad ya cuma mendustakan Nabi Hud saja. Kaum Tsamud cuma mendustakan Nabi Soleh saja. Kenapa bisa disebutkan bahwa semuanya sama aja mendustakan seluruh Rasul, termasuk mendustakan Nabi Muhammad? Walaupun masing-masing umatnya Nabi Nuh yang mereka ingkari ya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa yang mereka ingkari Nabi Musa, masing-masing umatnya Nabi Hud yang mereka ingkari ya Nabi Hud, kaum Ad yang mereka ingkari ya Nabi Hud. Tapi hakikatnya mereka mendustakan semuanya utusan. Contoh, waktu umatnya Nabi Lut, yaitu kaum Sodomi, kaum Sodom mendustakan atau mengingkari Nabi Lut, maka sebenarnya dia mendustakan atau mengingkari Nabi Nuh juga, mengingkari Nabi Musa juga, mengingkari nabi-nabi, seluruh nabi, mengingkari Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena hakikatnya semua nabi, semua rasul dakwahnya sama. Dakwah yang dimaksud di sini adalah dakwah tauhid, la ilaha illallah. Semuanya dakwahnya sama. Orang kalau pesannya atau yang dibawa sama, yang dibawa sama orang berbeda, tapi yang dibawa adalah barang itu juga, tapi kemudian diingkari atau ditolak, sebenarnya dia menolak semuanya. Ada orang undangan maulid, diundang dari Masjid Al-Abror, ngirimin ke dia, sama dia ditolak, nggak ada maulid-maulidan segala. Kemudian dia sebenarnya yang dia tolak itu cuma satu doang, Al-Abror doang. Sebenarnya dia nolak semuanya maulid. Maksudnya dia ngingkarin maulid juga. Nggak ada maulid-maulidan apaan, tahuan ulang tahun gua, kata dia gitu, kata dia. Nggak ada ya orang di sini gitu ya. Ini contoh, kalau dia mengingkari maulid, artinya menolak ajakan maulid, itu sebenarnya dia menolak ajakan seluruh masjid. Perbandingannya seperti itu. Karena dakwahnya sama, dakwah para rasul itu sama, yaitu dakwah tauhid. Contoh tadi, ajakan semua masjid yang musim-musim begini, bulan Rabiul Awal sama. Ajakannya semua ajakan maulid. Waktu dia menolak atau ingkar kepada undangan Masjid Al-Abror, berarti dia mengingkari maulid, berarti juga mengingkari undang-undangan masjid lain. Ya, Masjid Al-Ikhlas diingkari, Mujahidin diingkari. Ya, ini karena dakwahnya sama, ajakannya sama, yaitu ajakan maulid. Nah, dalam hal ini, di ayat ini menyebutkan bahwa dakwahnya para rasul itu sama, semuanya dakwah tauhid. Hadirin jamaah rahimakumullah, agama Allah itu ada bagian akidah, ada bagian syariat. Seringkali saya ulang, bagian akidah yang dibawa oleh para nabi terdahulu sama dengan bagian akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sama semuanya akidahnya. Akidah yang jadi pondasi adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua yang dibawa Nabi Nuh, yang dibawa oleh Nabi Hud, dibawa oleh Nabi Soleh, dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lut, anak-anaknya Nabi Ibrahim, seluruhnya sampai Nabi Muhammad, itu sama. Kalau bagian akidah, bagian akidah adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti diikuti kalau akidah tidak ada Tuhan selain Allah ini sebagai pondasi, namanya pondasi. Pondasi itu kan sebagai pasak atau sebagai satu tiang untuk membangun bangunan yang lain. Bangunan yang lain ini bisa berupa iman kepada kitab, iman kepada para rasul. Nah, itu ngikutin la ilaha illallah, mengikuti pondasi tidak ada Tuhan selain Allah. Bagian akidah, agama Allah semuanya sama. Yang dibawa dari dulu sampai Nabi Muhammad, bagian akidahnya sama.
yaitu tentang tauhid. Ini yang tadi disampaikan oleh Imam Jalalain, kalau seorang umat mengingkari satu orang utusan, sebenarnya dia enggak mengingkari utusan itu doang, tapi mengingkari semuanya. Soalnya dia sama bawanya bawa tauhid, bagian akidah. Bagian yang kedua dari agama ada yang namanya bagian syariat. Nah, syariat ini beda-beda. Setiap umat punya syariatnya masing-masing. Kita umat Nabi Muhammad, syariatnya ya rukun Islam itu. Rukun Islam, sholat, habis sholat apa? Habis sholat apa? Puasa, habis puasa, zakat, yaitu syariatnya. Sholatnya juga beda-beda. Kalau sholatnya kita umat Islam, ya sholatnya 5 waktu atau 5 kewajiban sholat dalam sehari. Nah, sholat umat terdahulu beda, tidak seperti kita. Umat terdahulu itu 50 waktu. Nah, 50 waktu ini bukan berarti kemudian ada waktu jam 8, kemudian jam 10, enggak. Boleh jadi 50 waktu ini dibagi 2, cuma pagi sama sore doang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi setiap melaksanakan atau setiap pelaksanaan sholat ini tetap ada, misalnya ada 20 kali sholat atau ada 20 macam kewajiban sholat. Umat kita, umat Nabi Muhammad SAW beda dengan umat-umat terdahulu dari segi syariatnya. Dari segi akidahnya sama. Akidahnya tetap akidah tauhid. Syariat Nabi Muhammad berbeda juga dengan syariat sebelumnya. Bagi contoh misalnya, umat Nabi Musa alaihissalam kalau pengen taubat ya kudu dibunuh sama orang yang rada soleh. Di antara mereka ada satu orang yang brengsek. Nah, kalau dia mau taubat ya udah dibunuh sama orang yang soleh, dibunuh sama orang yang rada baikan lah, ada lempengan dikit. Nah, kalau umat Nabi Muhammad syariatnya untuk bertaubat, kita yang penting kita lisan kita istighfar, hati kita taubat. Istighfar itu amalan lisan, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lisan kita. Ya Allah ampuni saya, ya Allah aku mohon ampun padamu, itu amalan mulut. Nah, kalau taubat itu amalan hati. Antara istighfar dengan taubat harus dipadukan. Mulutnya istighfar, hatinya kudu taubat. Gimana hatinya taubat itu? Syaratnya harus dipenuhi 4. Hati kudu nyesal. Kalau benar-benar taubat, hati kudu nyesal. Jangan ngakunya taubat tapi masih bangga dengan dosa-dosa. Gua mah perempuan mana juga pernah, masih bangga, namanya belum taubat tuh. Hatinya yang pertama, yang kedua, hatinya harus ada tekad kuat untuk berhenti, tidak mengulangi lagi, harus ada itu tekad kuat. Kemudian yang ketiga, dalam hati ini harus benar-benar dalam hati harus benar-benar tadi menyesal, kemudian tekad kuat untuk tidak mengulangi, kemudian harus berhenti. Nah, berhenti ini dari hati kemudian muncul pada amalan badan, yaitu benar-benar udah stop, udah pensiun dah, nggak melakukan lagi, namanya udah taubat. 3 syarat taubat dalam hati. Nah, syarat berikutnya yang keempat, kalau taubat itu untuk umat Nabi Muhammad, kalau taubat itu hubungannya dengan hak manusia, maka harus ada raddul madzalim atau mengembalikan kerugian yang dia sebabkan atas orang lain, kerugian milik orang lain. Jadi kembaliin. Dulu pernah nyolong uang rakyat, tobat ya balikin. Dulu pernah korupsi, tobat ya harus balikin. Itu yang namanya raddul madzalim, harus ada syarat yang keempat. Ini tobatnya umat Nabi Muhammad bagian dari syariat, beda dengan syariatnya Nabi Musa. Sekali lagi, kalau syariat mungkin berbeda setiap umat, tapi kalau akidah, selamanya agama langit atau agama Allah, akidah semuanya sama, yaitu la ilaha illallah. Para rasul membawa akidah yang sama, yaitu tentang ajaran tauhid. Fahaqqa iqab. Fahaqqa, maka wajiblah iqab, sisaku, artinya kalau mereka mendustakan satu orang rasul, ingkar kepada satu orang rasul, sama saja mereka mendustakan semua rasul. Rasul-rasul bawanya bawa sama, yaitu bawa tauhid. Maka mereka yang ingkar kepada seorang rasul itu layak mendapatkan siksaku, kata Allah. Wa ma yanzuru ayyantadiru haula'i, dan tidaklah menunggu haula'i mereka, ai kufaru Makkah, maksudnya orang-orang kafir Mekah, tidaklah
orang-orang kafir Mekah menunggu illa sayhatan wahidatan, kecuali teriakan yang satu, wahia nafkhatul qiyamati, yaitu tiupan atau teriakan kiamat, tuhillu bihim al-adzaba, yang membawakan pada mereka al-adzaba, akan siksa. Malaha min fawaq, tidak ada laha bagi teriakan itu min fawaqin, satu kesempatan untuk kembali, bi fathil fa wa dhammiha, dengan fathahnya fa dan dhammahnya, rujuin maksudnya kembali, waktu untuk kembali. Bisa kita baca malaha min fawaq, boleh juga malaha min fuwaq, dua-duanya qiraah sab'ah, boleh fawaq boleh fuwaq, artinya rujuk atau artinya kembali. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan fawaq ini dari kata afaqo yufiqu, itu artinya siuman, sadar. Orang kalau habis siuman sadar atau sembuh. Kalau habis sakit, nah kemudian setelah sakit dia sembuh, nah ini namanya fawaq, namanya dia sembuh atau kembali lagi kepada kesehatannya. Di sini ditegaskan umat-umat terdahulu mengingkari utusannya, masing-masing mereka mengingkari utusan yang sudah Allah kirim kepada mereka. Nah, sekarang giliran kafir Mekah. Kata Allah, mereka kafir Mekah hanya menunggu satu teriakan saja. Yang dimaksud dengan teriakan di sini oleh Imam Jalalain ditafsirkan yaitu teriakan kedua atau sangkakala yang kedua, yaitu sangkakala hari kiamat. Mereka akan tunggu itu teriakan soihah. Hadirin jamaah rahimakumullah, soihah itu bisa punya arti suara keras. Sangkakala kadang disebut sebagai soihah, trompet. Bisa juga soihah itu teriakan malaikat Jibril. Kalau udah teriak itu bisa hancur semuanya. Jangankan teriak, dehem aja, dehem hancur semuanya, ya panggung, ya apa, hancur kalau dehem doang. Ini teriak. Soihah itu teriakannya para malaikat. Umat terdahulu itu hanya dengan teriakan sekali malaikat aja itu hancur semuanya. Dalam fisika itu kan ada gelombang atau frekuensi suara. Gelombang suara itu pada tingkat tertentu saking kencangnya itu bisa mecahin kaca. Bisa pecah kaca. Demikian juga sangkakala yang kita kenal dengan hari kiamat nanti, dan juga yang kedua begitu juga teriakan malaikat. Kalau udah malaikat murka kepada satu kaum itu bisa hancur semuanya. Orang-orang kafir Makkah ini juga ditegur oleh Allah, mereka cuma nunggu satu teriakan aja. Begitu sekali tiup atau sekali teriak, maka akan habis mereka, datang siksa Allah. Kalau sudah datang siksa Allah berupa teriakan yang sangat kencang itu, maka tidak ada waktu buat kembali lagi. Nggak bisa tap dulu ya Allah, tap ya tap dulu, ntar ya Allah kasih waktu, nggak bisa. Ya Allah ada masa tenggang sedikit, nggak bisa. Kalau udah datang waktunya maka tidak bisa dimundurkan. Nanti ya Allah kasih saya kesempatan, nggak bisa. Fawaq atau tempat kesempatan untuk kembali ini sudah tidak bisa diberikan. Ini teriakan sangkakala kedua. Meskipun sebagian ulama ada juga yang mengatakan bukan teriakan sangkakala kedua, tapi yang dimaksud adalah teriakan malaikat, atau bisa juga bukan teriakan tapi bencana alam, Pak. Bencana alam. Alfamai di ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menegur kita. Aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda, aamintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, am amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fa sata'lamuna kaifa nadhir. Itu kita ditegur, jangan ngerasa aman, jangan ngerasa enak-enakan aja. Kenapa kalian bisa merasa aman? Bukankah kalian tahu sewaktu-waktu penghuni langit, malaikat maksudnya, sewaktu-waktu ini bisa saja menjatuhkan azab atau siksa kepada kalian. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah juga merasa aman bahwa sewaktu-waktu itu bisa terjadi gempa, sewaktu-waktu bisa terjadi bencana. Bencana ini kadang-kala suaranya besar, ini yang kadang disebut sebagai soihah.
Saya misalnya belum siap-siap. Ya kalau kita yang biasanya ngaji, ya insya Allah emang lagi ngaji ya, lagi ngaji. Atau kita minimal bukan lagi ngaji, tapi minimal lagi nunggu ngaji. Ini malam Sabtu, misal gitu ya, malam Minggu, kemudian ada bencana, itu minimal kita lagi pengen nunggu malam Sabtu lagi. Minimal kita lagi niat pengen ngaji lagi malam Sabtu sama Ustaz Rahmani. Karena kesinambungan. Hendaknya kita sebagai orang mukmin, orang Islam, ini punya niatan untuk melakukan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kita duduk di sini kan lagi nunggu Isya ya, lagi nunggu Isya. Nanti kita habis Isya, sebenarnya kita lagi nunggu apa? Lagi nunggu subuh, Nah orang-orang Islam enaknya seperti itu. Semua kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada orang Islam itu sebenarnya bisa jadi ladang pahala. Kalaupun ada bencana, ya minimal kita lagi siap-siap, lagi nunggu sholat berikutnya. Itu udah luar biasa itu. Sudah merupakan kebaikan yang pasti Allah catat. Jangan pernah merasa aman. Meskipun kita orang beriman, jangan pernah merasa aman bahwa Allah bisa saja mengirimkan azabnya, Allah bisa saja mengirimkan musibah bencana. Apalagi orang yang gak iman, apalagi orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad, jangan pernah merasa aman. Cukup satu kali teriakan, satu kali tiupan sangkakala, maka hancur mereka semua. Naam. Wa qalu rabbana ajjil lana qittana, wa qalu, dan mereka berkata, lamma nazala fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ada ayat fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang menerima kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya, ila akhirih, hingga akhir ayat. Rabbana, mereka mengucapkan Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil lana, ajil, segerakan lana untuk kami, qittana, bagian kami, ai kitab a'malina, yaitu catatan perbuatan-perbuatan kami, qabla yaumil hisab, sebelum hari perhitungan. Qalu dzalika istihzaan. Mereka mengucapkan itu, kafir Mekah mengucapkan itu istihzaan, karena ngece atau karena meledek Nabi Muhammad, karena selain meledek atau ngece atau merendahkan Nabi Muhammad. Orang kafir Mekah ini orang yang nggak percaya bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Mereka punya anggapan kalau orang mati mah mati aja. Kalau mati udah selesai, dipendem jadi tulang, nggak bakal bisa hidup lagi. Karenanya Al-As bin Wa'il itu pernah datang kepada Rasulullah. Al-As bin Wa'il ini orang kafir. Dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, may yuhyil dhama wa hiya ramim, siapa yang bisa ngidupin tulang-tulang kayak begini nih, yang udah rapuh, yang udah tepok nih, dipatahin sama dia. Yang kayak begini masih dihidupin lagi Muhammad, kata Al-As bin Wa'il. May yuhyil dhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya Allah mampu untuk menghidupkan, Allah mampu membuat dari awal penciptaan saja, mampu Allah, apalagi hanya sekedar menghidupkan, dan Allah Maha Tahu. Ini sebagian menunjukkan gambaran orang-orang kafir Mekah itu nggak percaya kalau ada hari kebangkitan. Kalau mati mah mati aja. Ya kalau nggak jadi tulang ya jadi debu, ya nggak bakal bisa bangkit. Karena pandangan kafir Mekah, hidup itu ya cuma sekali di dunia ini, nggak ada kehidupan lain. Waktu ada ayat turun, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan amalnya di tangan kanannya, maka dia akan dihisab, akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah. Waktu turun ayat ini, orang-orang kafir Mekah meledek Nabi Muhammad. Buruan Muhammad, gak usah pakai tunggu-tunggu, ntar catatan kami saya turunin sekarang. Rabbana ajil lana, buruan ya Allah Tuhan kami, gak usah tunggu ntar pakai dibangkitkan segala lah. Kebangkitan gak ada. Yang namanya hari Yaumul Ba'ats, hari bangkitnya orang-orang dari kubur, nggak ada, kami nggak percaya. Sekarang aja dah, dibilang kepada Nabi Muhammad.
Dibilang, Muhammad bilang kepada Tuhanmu, catatan amal kami sekarang aja, buruan di print, buruan dicetak sekarang, gak usah nungguin ntar kiamat. Kesuwen, lamaan, kata orang kafir. Mereka mengatakan ini karena meledek Nabi Muhammad. Mereka mengatakan ini karena ngece atau meremehkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diremehkan. Ajakan Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang hari kebangkitan dan nanti akan ada orang menerima catatan amal dari tangan kanan, itu orang yang beruntung. Ini oleh mereka diremehkan, dilecehkan. Mereka mengucapkan ini karena melecehkan Nabi Muhammad. Isbir ala ma yaqulun, isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Daud, wadhkur 'abdana Daud dzal aid innahu awwab. Wadhkur isbir ala ma yaqulun, sabarlah wahai Muhammad ala ma yaqulun, atas perkataan mereka. Wadhkur, dan ingatlah, abdana, hamba kami, Dawuda, yaitu Daud, dzal aidi, yang memiliki kekuatan, ayul quwwati, yaitu yang memiliki kekuatan fil ibadah, di dalam hal ibadah. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud itu yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, dan buka sehari. Wa yaqumu nisfa al-laili, dan Nabi Daud itu beribadah atau qiyamul lail separuh malam. Wa yanamu thulutsahu, dan tidur sepertiga malam. Wa yaqumu sudusahu, dan melek lagi seperenamnya. Innahu awwab, sesungguhnya Daud, Nabi Daud awwabun, adalah orang yang kembali, ay raja'un ila mardhatillahi ta'ala, yaitu orang yang kembali kepada ridhonya Allah Ta'ala. Mendengar pelecehan kafir Mekah kepada Nabi Muhammad, Mat, buruan sekarang aja catatan amal-amal kita nih, buruan sekarang dibagi, di print, dicetak, gak usah nunggu kiamat, kelamaan, kata orang kafir. Maka Nabi Muhammad dipesankan oleh Allah, sabar Muhammad, isbir ala ma yaqulu, sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan. Nabi-nabi sebelumnya ya nanti makmum imamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu punya kesabaran yang sangat tinggi, tingkat kesabarannya sangat tinggi, maka engkau Muhammad, apalagi engkau, hendaklah engkau bersabar juga. Kalau pemimpin, maka pemimpin harus lebih banyak kesabarannya, pemimpin pasti harus lebih tinggi kesabarannya. Ingatlah Daud itu orang yang sangat sabar, orang yang sangat memiliki kekuatan sangat kuat dalam hal ibadahnya. Di sini ayat ini Allah sebutkan untuk menghibur Nabi Muhammad SAW, supaya Nabi Muhammad terhibur bahwasannya yang diingkari, yang dilawan dan ditentang bukan cuma Nabi Muhammad. Dulu nabi-nabi terdahulu itu juga diingkari oleh umatnya. Maka sabar wahai Muhammad, dan ingat ini kisah-kisah berikut ini. Mulai dari sini Allah menceritakan kisah-kisah para nabi yang dimulai dengan Nabi Daud. Ini yang tadi di awal kita singgung bahwa surat Shad ini kadang disebut sebagai surat Daud. Nanti ada beberapa yang akan disebutkan, di antaranya kisah Nabi Daud, kemudian anaknya Nabi Daud. Siapa pak anaknya Nabi Daud? Sulaiman. Itu bapak sama anak tuh. Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Kemudian kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Yakub. Kemudian Nabi Ismail sendiri nanti akan dituturkan dalam surat ini, dalam surat Shad ini. Tapi dimulai dengan Nabi Daud. Hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Daud disebutkan di Al-Quran sebagai Dzul Aidi. Ada yaidu, itu artinya kekuatan. Jadi aidun di sini bukan jamak dari yadun. Memang kalau yadun jamaknya aidi, tapi di sini bukan aidi dibuang ya-nya, bukan yang artinya tangan, bukan. Di Al-Quran itu ada di ayat lain, yadullahi fawqa aidihim. Memang aidi
itu punya arti tangan juga, tapi ini pakai ya. Nah sedangkan ini aid, ini kekuatan. Ada yaidu itu artinya ishtadda yashtaddu atau qawiya yaqwa, artinya kuat. Nabi Daud disebutkan dalam Al-Quran Daud dzal aidi, Daud dzal aid, Daud yang punya kekuatan, maksudnya punya kekuatan dalam ibadah. Ibadahnya Nabi Daud sregep. Ibadahnya Nabi Daud ini sangat luar biasa. Ibadahnya Nabi Daud layak dijadikan contoh. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sholat yang qiyamul lail yang paling bagus adalah qiyamul lailnya Nabi Daud. Begitu juga puasa yang paling dicintai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Kalau tadi puasa nih hari Jumat, berarti besok buka, ada kondangan. Atau minggu puasa lagi, meskipun ada kondangan 4, tetap puasa lagi. Senin buka lagi, Selasa puasa lagi, terus selang-seling, namanya puasa Daud. Nabi Daud selain puasa, beliau juga bangun setengah malam itu qiyamul lail, sepertiganya tidur, kemudian seperenamnya ini bangun lagi. Jadi modelnya seperti ini Pak, modelnya melek dulu sampai jam 12, kemudian tidur sepertiganya malam, yaitu kira-kira sampai jam 2. Kemudian dari situ tahajud, tapi habis itu tidur lagi. Nabi Daud begitu. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, qiyamul lail yang paling bagus atau ibadah malam yang paling bagus adalah ibadah malamnya Nabi Daud. Melek dulu sampai jam 12, nanti tidur, jam 2 bangun, kemudian setengah 4 udah selesai ibadah, udah selesai zikir, udah selesai sholat semuanya, baca Quran. Setengah 4 boleh tidur lagi, atau jam 4 menjelang subuh boleh tidur lagi. Cuma jangan bablasan. Itu kalau nggak bisa bablasan itu berat itu. Nabi Daud enggak, udah biasa begitu. Jam setengah 4 atau jam 4 tidur lagi. Tidur tapi habis itu pasti bangun. Pasti bangun untuk sholat. Sholatnya ya sholat di waktu pagi dan sholat di waktu sore atau di waktu petang. Pagi dan petang, memang dulu pagi dan petang gitu aja. Namanya bukan seperti kita sholat subuh, zuhur, bukan. Tapi sholatnya pagi dan petang. Ini qiyamul lailnya Nabi Daud. Dan ini paling sulit. Karena kan kalau udah tidur mas, jam 4, setengah 4, apalagi habis jam 12 baru tidur. Jam 12 baru tidur, jam 2 bangun, terus zikir, sholat, zikir juga merem lagi tuh. Baca Quran setengah 4, itu kalau tidur lagi bisa bablas, kalau nggak kuat-kuat amat. Nah Nabi Daud biasa melaksanakan itu. Ini qiyamul lailnya Nabi Daud alaihissalam. Puasanya juga demikian. Puasa Nabi Daud puasa yang paling Allah sukai. Ini puasa orang-orang kuat, karena hawa nafsu yang kita tahu itu kita kekang dengan puasa. Kan kita tahu bahwa puasa itu diantara faedahnya adalah mengekang hawa nafsu kita. Nafsu itu kayak bocah. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bocah, kayak anak kecil. Kalau dia pengen netek terus sampai SMP juga nggak bakal berhenti dia. Itu anak kecil begitu. Tapi kalau dia mau disapi, umur 2 tahun disapi, berhenti, benar-benar berhenti bisa. Nah harusnya kalau udah disapi jangan ditetein lagi, karena ditetein lagi bisa. Jadi kalau udah berhenti, anak kecil nih kalau udah berhenti terus, jangan mancing-mancing dah pokoknya. Jangan mancing-mancing, jangan dipura-purain, tawarin lagi, jangan. Harus begitu. Itu sifatnya nafsu. Nah kita puasa juga begitu. Kalau udah bulan Ramadan, tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan, puasa udah 30. Itu kan biasanya buka, kan harusnya kita buka 1 hari ya, 1 Syawal wajib, nggak boleh puasa tuh. Itu hari tanggal 2 Syawal, puasa tanggal 2 Syawal, ini puasa Syawal dimulai. Itu rada berat orang udah seharian yang tadinya udah disapih, yang tadinya udah disapi berhenti 30, sehari dikasih bebas. Nah tanggal 2 memulai lagi pasti berat. Nah Nabi Daud melakukan ini luar biasa. Jadi sengaja oleh Nabi Daud sehari puasa,
Tapi hari berikutnya sengaja, akhirnya dibiarkan nafsu itu, dibiarkan hawa nafsu, ya makan, ya minum. Tapi besokannya dipaksa lagi, besokannya dibolehin lagi, besokannya dipaksa lagi. Dan itu susah, sulit dibanding puasa yang 1 bulan atau puasa Senin Kemis misalnya. Senin Kemis ya biasanya udah 2 hari atau 2-3 hari. Kalau 2 hari ya Selasa, Rabu, nanti Kamis yang biasanya udah bisa mulai lagi karena Selasa, Rabu lumayan dah. Atau 3 hari, 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah mulai lagi. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu mah udah kemana-mana tuh, udah pecel ayam, nasi padang kan. Udah 3 hari, udah lumayan, ada puas tuh nafsu. Nah, ntar Seninnya diajak puasa ada gampang. Nah, tapi kalau Nabi Daud enggak, baru sehari besok dipaksa lagi. Besok dipaksa. Tapi besokannya udah selesai puasa, dibiarin buka lagi, makan lagi, baru sehari belum puas dipaksa lagi. Ini kenapa puasa Nabi Daud disebut puasa yang sangat disukai Allah, karena seseorang ini bisa mengendalikan benar-benar hawa nafsunya. Hawa nafsunya benar-benar tunduk di hadapan dia. Nggak ada ini, nggak ada istilah ya, nggak ada istilah dirayu sama hawa nafsu. Pokoknya waktunya puasa, meskipun cuma 1 hari, tetap harus berhenti waktunya puasa. Waktunya buka ya dikasih dibuka, diumbar. Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Daud awwab. Awwab itu orang yang kembali kepada keridhaan Allah. Seluruh ibadahnya, ibadah Nabi Daud alaihissalam itu bukan untuk apa-apa, sholatnya bukan untuk apa-apa, puasanya juga bukan untuk apa-apa, kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan untuk menjaga kerajaan yang besar, bukan, tapi untuk ridho Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.